Warga kota Renhe, Tiongkok, dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria yang sudah mengambang di sungai dekat sebuah jembatan di kota tersebut. Peristiwa yang terjadi di tanggal 6 April tahun 2020 lalu ini awalnya dilaporkan oleh seorang wanita yang kebetulan sedang melewati jembatan tersebut. Polisi yang menerima laporan itu pun langsung menuju lokasi kejadian. Benar saja, sesampainya di TKP, mereka menemukan jasad seorang pria dan juga sebuah sepeda motor berwarna merah yang berada tak jauh dari pinggir sungai. Awalnya kepolisian mengira peristiwa ini merupakan sebuah kecelakaan lalu lintas biasa. Mungkin korban saat itu sedang tidak fokus yang akhirnya membuat ia hilang kendali lalu menabrak jembatan dan tenggelam. Namun semuanya itu berubah. Polisi kini tak yakin peristiwa ini hanya merupakan kecelakaan biasa. Karena ternyata polisi tidak menemukan temuan kerusakan pada motor yang berada di TKP itu. Mereka kemudian melakukan investigasi guna memastikan bagaimana pria malang itu bisa berakhir tenggelam. Langkah awal adalah dengan mencari identitas korban. Polisi lalu memastikan identitas pria tersebut bernama Yuan yang diketahui sudah berumur 65 tahun. Yuan sendiri diketahui sudah beberapa tahun ini tinggal di kota Renhe. Yuan merupakan seorang pendatang yang menetap di kota Renhe. Di kota itu ia diketahui mempunyai kegiatan menjaga cucunya karena anaknya yang sibuk bekerja di kampung halaman mereka. Untuk sehari-hari kegiatan Yuan adalah mengantar jemput cucu kesayangannya itu di sekolah. Meskipun ia tinggal di kota Renhe, tempat tinggal Yuan bisa dibilang jauh dari TKP. Hal itu membuat polisi pun penasaran. Urusan apa yang membuat Yuan sampai harus melakukan perjalanan jauh ke TKP tersebut? Selain itu, kondisi TKP juga semakin membuat kepolisian merasa curiga. Motor merah yang juga berada di tempat itu terlihat menabrak batu. Warga sekitar pun awalnya juga ikut berspekulasi kalau mungkin saja saat itu Yuan sedang berkendara dengan kecepatan yang tinggi lalu menabrak batu dan terpental hingga ia tenggelam. Namun pihak kepolisian tak sependapat dengan kesimpulan itu. Mereka mengatakan kalau jarak antara jembatan dan juga bibir sungai tersebut kurang lebih sekitar 5-6 meter. Ditambah lagi terdapat pagar pembatas sungai di lokasi tersebut yang membuat rasanya sulit untuk seseorang bisa terpental sejauh itu. Selain itu, polisi juga tak dapat menemukan bekas tabrakan pada motor maupun di sekitar lokasi kejadian. Tentu hal tersebut tidak masuk akal, apalagi daerah tersebut diketahui merupakan daerah yang digunakan untuk banyak orang berlalu lalang. Kalaupun ada kecelakaan, rasanya sangat tidak mungkin jika tak ada orang yang mengetahuinya. Kemungkinan terakhir adalah kecelakaan terjadi di malam hari di kondisi sepi. Jadi tak ada orang yang mengetahuinya. Namun menurut kepolisian, hal itu pun tetap tak masuk akal, mengingat tak adanya bekas kecelakaan di sana. Di titik ini polisi mulai membuka kemungkinan kalau Yuan merupakan korban pembunuhan. Untuk memperkuat dugaan itu, pihak forensik pun harus dikerahkan. Mereka memeriksa jasad Yuan dengan teliti untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kematiannya. Tak butuh waktu lama bagi pihak forensik untuk mengetahui hasilnya. Seperti dugaan polisi sebelumnya, kalau ternyata kematian Yuan bukan karena kecelakaan, namun karena sesak nafas mekanis yang disengaja. Hasil dari forensik tersebut juga membuat polisi yakin kalau Yuan saat itu tak mengendarai motor merah yang berada di TKP. Motor tersebut seakan dengan sengaja ditaruh di lokasi kejadian. Temuan ini menjadi awal penting bagi pihak kepolisian
untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses investigasi. Polisi melihat ada beberapa kamera CCTV yang terletak tak jauh dari TKP. Mereka pun mulai memeriksa CCTV tersebut. Total ada 3 CCTV yang kemungkinan dapat menangkap kejadian di sekitar lokasi tersebut. Pertama, CCTV milik salah satu gudang baja. Kedua, CCTV di gerbang gudang tersebut. Dan yang terakhir, CCTV pemantau yang terletak kurang lebih berjarak 200 meter dari lokasi. Walau begitu, ketiga CCTV tersebut tidak ada yang benar-benar menghadap ke lokasi di mana Yuan ditemukan tewas. Namun CCTV tersebut masih dapat melihat kendaraan yang lalu lalang di jalan itu. Setelah memeriksa beberapa rekaman CCTV, polisi tidak dapat menemukan tanda-tanda kecelakaan apapun. Yang lebih aneh lagi adalah ketika di jam perkiraan Yuan mengalami kecelakaan, motor merah malah kembali muncul dalam rekaman CCTV tersebut. Dalam rekaman itu terlihat seorang pria mendorong motor merah dan seorang wanita yang mengikutinya dari belakang. Sekitar 5-6 menit kemudian, kedua orang tersebut kembali terlihat dalam rekaman CCTV. Namun mereka tak lagi membawa motor merah tersebut. Kini pihak kepolisian yakin kalau kedua orang yang terekam dalam video CCTV itu pasti mempunyai hubungan dengan kematian Yuan. Polisi lalu kembali mencoba menggali informasi dari para saksi mata yang ada di sekitar tempat kejadian sebelum peristiwa naas itu terjadi. Menurut informasi, sebelum kejadian, terlihat seorang pria mengendarai motor dengan menggunakan jas hujan. Namun yang aneh adalah bentuk jas hujan tersebut terlihat menggembung seakan seperti ada orang di dalamnya. Tak lama berselang, pemotor itu kembali dengan tetap menggunakan jas hujannya. Namun kini bentuk jas hujan itu sudah terlihat normal. Ini merupakan penemuan yang krusial bagi kepolisian. Kemungkinan besar pengendara motor itu sedang membawa jasad Yuan dan membuangnya ke sungai. Bersamaan dengan itu, polisi resmi menetapkan kasus ini sebagai kasus pembunuhan. Si pria dan wanita misterius yang terlihat di dalam rekaman video CCTV menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Polisi mulai menyelidiki beberapa kemungkinan bagaimana Yuan bisa terbunuh. Mereka menemukan ponsel, uang, dan juga harta benda dari Yuan tidak hilang. Atas hal itu, polisi mengeliminasi kasus ini sebagai kasus pencurian. Lantas apa yang membuat Yuan dibunuh? Untuk mengetahui hal itu, kepolisian mulai meminta keterangan kepada pihak keluarga dan orang-orang terdekat dari Yuan. Seperti yang sebelumnya diketahui, kalau selama ini Yuan tinggal di kota Renhe. Ia bertugas untuk mengantar dan juga menjemput cucunya dari sekolah. Karena hampir setiap hari mengantar jemput cucunya, mau tak mau, Yuan menjadi sering bergaul dengan sesama orang tua atau kakek nenek yang juga menjemput cucunya di sekolah. Saat itulah ia berkenalan dengan seorang nenek yang bernama Fang, yang saat itu sudah berumur 62 tahun. Fang sendiri diketahui sudah memiliki seorang suami. Namun suaminya mempunyai disabilitas yang membuat sang suami tak dapat bekerja dengan baik. Ia pun menawarkan diri kepada anaknya untuk bisa merawat cucunya di kota Renhe. Fang akhirnya berangkat dan tinggal di kota tersebut tanpa ditemani sang suami. Kesamaan itulah yang membuat hubungan Yuan dan Fang dari hari ke hari semakin intens. Awalnya mereka hanya saling berbagi cerita tentang cucu mereka masing-masing. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya semakin nampak dekat. Apalagi Fang diketahui sering menggunakan pakaian yang modis saat mengantar jemput cucunya di sekolah. Tentunya penampilan itu membuat Fang menjadi orang paling mencolok dibandingkan dengan kakek nenek lainnya.
Yuan yang sehari-hari menjadi orang terdekat dengan Fang pun merasa beruntung. Tak butuh waktu lama, sampai akhirnya benih cinta di antara dua lansia itu pun tumbuh. Keduanya kini resmi memiliki hubungan spesial. Setelah mendengarkan kesaksian tersebut, pihak kepolisian mulai khawatir. Bagaimana bisa dua kakek nenek di usia 60-an yang sudah memiliki keluarga, anak dan juga cucu, masih mempunyai waktu untuk menjalani hubungan yang terlarang. Selain itu, kini kepolisian yakin wanita yang berada di dalam rekaman CCTV sebelumnya adalah Fang. Namun siapakah pria yang bersama Fang saat itu? Mereka mulai fokus untuk mencari identitas si pria misterius itu. Setelah melakukan investigasi lebih dalam, akhirnya polisi berhasil mengetahui identitas si pria misterius itu. Ia diketahui bernama Wang, yang saat itu juga sudah berusia 67 tahun. Wang merupakan tetangga Fang. Dan yang mengagetkan adalah ternyata Wang juga merupakan pria simpanan kedua dari Fang. Cerita Wang ini sama dengan Fang dan Yuan. Ia ke kota Renhe juga bertujuan untuk merawat cucunya. Karena bertetangga, sudah pasti Wang dan Fang sering berinteraksi atau sekedar bertegur sapa. Tak butuh waktu lama, akhirnya keduanya pun berpacaran. Setelah mengetahui hal itu, pihak kepolisian langsung melakukan pemanggilan kepada Fang dan juga Wang untuk dilakukan proses interogasi. Polisi awalnya menunjukkan bukti rekaman CCTV malam itu kepada Fang. Tak disangka Fang mengakui kalau wanita dalam video tersebut adalah dirinya. Ia bahkan menambahkan kalau dirinya dan Wang memang telah membuang jasad Yuan di sungai. Ia awalnya mengaku takut kalau reputasinya akan hancur jika orang menemukannya bersama jasad Yuan di sampingnya. Selanjutnya Fang menjelaskan kalau sebelumnya Yuan mendatangi rumahnya. Keduanya pun melakukan hubungan suami istri. Namun di tengah mereka berhubungan, tiba-tiba Yuan meninggal dunia. Fang saat itu merasa panik dan tak tahu harus berbuat apa, melihat Yuan sudah tak bernyawa di sampingnya. Ia merasa khawatir jika ia menelpon polisi, hubungan terlarangnya akan terbongkar yang berakibat hancurnya reputasinya. Dalam kepanikan, Fang memutuskan untuk menghubungi Wang, pria simpanannya. Mereka pun bersekongkol untuk membuang jasad Yuan di jembatan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Wang. Di setiap detailnya, keterangan mereka benar-benar sama. Walau begitu, pihak kepolisian tidak langsung mengambil kesimpulan apapun. Karena menurut mereka, bisa saja Fang dan Wang sudah sepakat untuk mengatakan hal yang sama sebelum dipanggil polisi. Mengingat keduanya merupakan sepasang kekasih. Apalagi sebelumnya polisi sudah mengantongi hasil forensik yang menyebutkan kalau Yuan meninggal karena sesak nafas mekanis yang disengaja. Polisi menduga kalau Yuan meninggal dengan cara ditutup saluran pernafasannya dengan bantal atau kain. Dan hal itu sangat mungkin dilakukan oleh Wang dan Fang. Untuk memastikan hal itu, polisi mencoba kembali menekan Wang. Sampai akhirnya Wang pun menyerah dan mengatakan yang sebenarnya. Ia mengaku kalau dirinya telah bersekongkol dengan Fang untuk membunuh Yuan. Setelah pengakuan Wang itu, kini Fang sudah tak dapat mengelak lagi. Dalam interogasi, Fang mulai menceritakan kronologi kejadian itu. Hal ini berawal dari Yuan dan Fang yang baru resmi berpacaran. Di awal hubungannya itu, keduanya terlihat bahagia. Yuan menunjukkan sikap yang baik dan peduli kepada Fang. Namun lama-kelamaan sifat Yuan mulai berubah.
Yuan menunjukkan sifat aslinya yang egois dan gampang marah. Tentu hal itu membuat Fang menjadi tak lagi nyaman untuk menjalani hubungannya dengan Yuan. Apalagi di saat yang sama, datanglah Wang yang mempunyai sifat jauh lebih baik dibandingkan dengan Yuan. Menurut Fang, Wang merupakan pria yang lembut dan dapat memperlakukannya dengan baik. Hal itulah yang lama-kelamaan membuat Fang ingin berpisah dari Yuan dan berencana untuk tinggal bersama Wang. Permintaan itu tentunya langsung ditolak oleh Yuan. Ia mengatakan kalau ia masih menginginkan hubungannya dengan Fang terus berlanjut. Namun Fang tak menyerah. Ia terus mengatakan kalau ia ingin berpisah saja dari Yuan dan menyarankan agar ia pulang ke kampung halamannya untuk mencari seorang istri. Yuan tetap bersikuku tak mau berpisah dari Fang karena ia merasa tak mungkin menemukan wanita seperti Fang yang mau menerima dirinya apa adanya. Yuan saat itu mengaku sudah nyaman dengan Fang. Kondisi itu dari waktu ke waktu semakin membuat Fang frustasi. Ia tak menyangka kalau Yuan ternyata seorang pria yang keras kepala. Fang sangat marah karena ia merasa sudah terjerat dalam hubungan yang tak ia kehendaki. Fang pun mengeluhkan masalahnya itu kepada Wang. Ia mengaku tak tahu lagi bagaimana cara agar terlepas dari genggaman Yuan. Fang sempat akan menceritakan masalah ini kepada keluarganya. Namun niatan itu ia urungkan karena takut nanti nama baiknya akan tercemar jika orang-orang mengetahui kalau ternyata ia mempunyai hubungan gelap dengan Yuan. Di posisi seperti itu, satu-satunya orang yang bisa membuat Fang agak tenang adalah Wang. Wang dengan sigap selalu mendukung apapun keputusan Fang yang tentu membuat Fang semakin nyaman bersama Wang. Di pikiran Fang kini, ia harus terus bersama Wang dan akan melakukan apapun untuk terlepas dari Yuan. Karena mengetahui Yuan merupakan seorang yang mata duitan, akhirnya Fang menawarkan sejumlah uang kepada Yuan agar ia mau untuk berpisah darinya. Awalnya Yuan menolak, namun setelah sempat berpikir sejenak, akhirnya Yuan bersedia untuk berpisah dari Fang jika Fang memberinya uang 20.000 Yuan atau sekitar 45 juta rupiah. Yuan juga berjanji tak akan lagi mengganggu hidup Fang lagi. Mendengar hal itu tanpa berpikir panjang, Fang langsung menyanggupi permintaan Yuan tersebut. Meski setuju, sebenarnya kondisi ekonomi Fang saat itu juga tidak begitu baik. Bahkan, Fang sebenarnya tak mempunyai penghasilan sendiri. Satu-satunya uang yang ia punya adalah biaya bulanan yang selalu dikirim oleh anaknya untuk mengurus cucunya. Apalagi dengan gaya hidup Fang yang masih gemar shopping dan merokok, membuat uang yang dikirim anaknya hampir tak cukup untuk biaya sehari-hari. Meski dengan semua kondisi itu, Fang dengan tanpa ragu menyetujui permintaan Yuan tersebut. Fang mungkin berpikir kalau akhirnya ia dapat terlepas dari jeratan Yuan. Fang pun mulai mencari dan mengumpulkan uang. Entah bagaimana caranya, akhirnya uang 45 juta itu pun terkumpul. Dengan hati yang senang, Fang pun segera menyerahkannya kepada Yuan dan berharap kalau ia akan segera bebas dari Yuan. Namun tak disangka, ternyata Yuan saat itu tetap tak mau berpisah dari Fang. Jawaban Yuan itu tentu langsung membuat Fang tak sanggup berkata apapun. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Usaha Fang untuk mencari uang serasa sia-sia. Yuan tetap memaksa Fang untuk terus bersamanya. Bahkan Yuan diketahui kini mulai rutin untuk memukuli Fang karena hal-hal yang sepele. Tak hanya itu, sekarang Yuan juga diketahui sudah berani dengan sengaja menunjukkan gestur mesranya kepada Fang di depan cucunya dan berharap agar cucunya itu
bisa menceritakan hubungan terlarangnya itu kepada keluarga besar Fang. Hal itu sengaja Yuan lakukan demi mempermalukan Fang. Tanpa diketahui Yuan, kalau kelakuannya itu ternyata bisa menjadi gerbang kematian untuknya. Fang sudah merasa cukup dengan Yuan. Di pikiran Fang, ia harus segera menyingkirkan Yuan demi melanjutkan hubungannya dengan Wang, sang pria idaman. Fang dan Wang pun sepakat akan menghabisi Yuan. Fang lalu memberikan kunci rumahnya kepada Wang untuk berjaga-jaga jika Yuan sudah tertidur, maka mereka akan melakukan eksekusi. Namun Fang tak menyebutkan waktu eksekusi. Sampai akhirnya, keesokan harinya di jam 11 malam, Fang tiba-tiba menghubungi Wang dan mengatakan kalau inilah waktunya. Wang segera datang ke rumah Fang dan membuka pintu diam-diam. Di dalam kamar terlihat Yuan sudah terlelap. Tanpa ragu, Wang langsung menutup wajah Yuan dengan selimut tebal, sedangkan Fang bertugas untuk memegang kaki Yuan agar ia tidak berontak. Tak butuh waktu lama sampai akhirnya Yuan meninggal dunia karena sesak nafas. Setelah mengetahui Yuan telah meninggal, Wang langsung mengangkutnya dengan sepeda motor merah dan membuang jasad Yuan ke jembatan. Mereka kemudian meninggalkan motor di TKP untuk membuat seakan Yuan mengalami kecelakaan. Fang dan Wang tentu tak menyangka kalau perbuatan mereka bisa dengan cepat diungkap oleh pihak kepolisian. Di tanggal 15 Desember tahun 2020, pengadilan memvonis Wang dengan hukuman mati. Sedangkan Fang dihukum 15 tahun penjara. Kasus ini tentu pasti akan membuat banyak orang mengernyitkan dahinya. Bagaimana bisa 3 orang lansia masih terjebak dalam lingkaran percintaan yang berakhir dengan tragis? Ketiga orang yang harusnya dapat dengan tenang menikmati hidup di masa tuanya, memilih untuk mengedepankan ego mereka demi kesenangan sesaat. Kini keluarga dari ketiga lansia ini harus kehilangan salah satu anggota keluarganya dengan cara yang buruk. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye.